selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentu sangat baik-baik saja. Ketemu lagi bersama Ibu Arum. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar materi PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Coba sekarang kita Ibu Arum ingatkan lagi ya. Kita masih dalam keadaan belajar dari rumah ya. Sehingga anak-anak perlu belajar dengan serius. Coba anak-anak nanti cek ya. Dilihat videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip, oke? Nah anak-anak, sudah mandi semuanya ya, sudah rapi semuanya, sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Sekarang anak-anak coba ayo siapkan buku dan alat tulisnya. Dan tentunya nanti anak-anak silakan cek tugas di dalam Google Classroom kalian masing-masing. Oke, yuk kita masih berada di tema yang ketiga, tentang peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema yang kedua tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, khusus hari ini anak-anak, kita akan belajar muatan PPKN. Yang pertama, kita harus akan belajar caranya memiliki kewajiban terhadap hewan peliharaan. Bagaimana caranya kita melakukan kewajiban kita. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar untuk melihat dampak perburuan hewan langka. Dan yang ketiga, kita akan belajar untuk mengetahui apa sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Di sini Ibu Arum punya 2 gambar. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, benar sekali ya anak-anak, ini adalah gambar burung jalak Bali. Sedangkan yang di sebelahnya adalah gambar kelinci. Semua anak-anak pasti sudah tahu. Nah, kemudian Ibu Arum punya pertanyaan nih. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Coba anak-anak, ada yang punya hewan peliharaan? Nah, apa saja hewan peliharaan kalian? Oh, ada yang kucing, ada yang punya anjing, ada yang punya ayam, ada yang punya sapi. Oke, good sekali ya. Kemudian anak-anak, bagaimana caramu untuk merawat hewan peliharaanmu? Ayo, gimana caranya untuk merawat hewan peliharaan? Tentunya anak-anak harus memberi makan dan minum. Kemudian anak-anak juga harus rajin untuk membersihkan kandangnya. Oke, mari kita lihat lagi bersama-sama ya. Nah, hewan yang biasa dipelihara adalah hewan jinak seperti kucing, ayam, sapi, anjing, dan lain-lain. Nah, apa yang dimaksud hewan jinak? Hewan jinak adalah hewan yang tidak buas, yang bisa berteman dengan manusia. Dalam artian hewan yang tidak memakan daging ya. Contohnya kucing, ayam, sapi, anjing. Maksudnya daging yang seperti apa? Nah, maksudnya adalah hewan yang tidak melukai manusia.
ya, tidak melukai manusia. Contohnya adalah kucing, ayam, sapi, anjing. Coba kalau misalnya harimau, kira-kira bagaimana? Apakah harimau memakan daging? Iya. Kalau anak-anak deket sama harimau kira-kira bagaimana? Wah, bahaya ya. Kalau ketika harimaunya lapar, bisa-bisa kita yang menjadi sasarannya. Jadi anak-anak, dari sini kita bisa tahu ya, bisa membedakan manakah hewan yang jinak dan manakah hewan yang buas ya. Kemudian, apa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita masing-masing? Nah, Ibu Arum kasih tahu nih, yang pertama adalah anak-anak harus memberi makan dan minuman secara teratur. Tidak boleh sampai terlambat. Kenapa? Agar hewanmu tidak merasa kelaparan ya, tidak kelaparan dan tidak kehausan. Kemudian yang kedua, kita juga harus membersihkan kandang hewan. Kenapa harus seperti itu ya? Coba bayangkan anak-anak kalau misalnya kandang hewannya itu sangat kotor sekali. Kira-kira bagaimana? Pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian yang ketiga, jika sakit segera dibawa ke dokter hewan atau diobati lukanya ya. Kalau misalnya kucing atau anjingmu sedang sakit, segera langsung diobati ya. Kasihan kucing sama anjingnya kalau misalnya terluka terus kemudian lukanya tidak diobati ya. Dan yang keempat, kita juga harus memandikan hewan peliharaan agar bersih dan sehat. Jadi dimandikan ya, dimandikan biar tidak kumel. Dalam artian ketika kamu punya kucing, punya anjing, kamu juga harus merawat. Dimandikan biar terhindar dari kutu-kutu ya. Biasanya ada kutu kalau di kucing atau di anjing ya. Sampai sini anak-anak bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya Ibu Arum akan memberitahu kalian apa saja sih hewan langka. Nah, di sini ada gambar gajah. Ini adalah salah satu hewan langka, yaitu gajah Sumatera. Kenapa kok bisa langka? Karena banyak sekali orang yang mengambil gading gajah. Nah, gading gajah ini namanya adalah gading gajah. Jadi, gading gajah ini dibuat untuk hiasan-hiasan ya, untuk aksesoris-aksesoris juga bisa. Orang memanfaatkan gading gajah. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua adalah badak. Kira-kira kenapa kok bisa badak ya? Karena badak ini orang mengambil culanya ya, cula seperti tanduknya ini. Orang mengambil culanya untuk dijadikan hiasan juga ya. Kemudian hewan langka yang ketiga Ibu Arum kasih komodo. Nah, komodo. Keberadaan komodo di Pulau Komodo itu sudah sangat sedikit sekali ya. Kenapa? Karena orang-orang sengaja untuk memperjualbelikan komodo. Karena kalau komodo itu dijual harganya itu sangat mahal. Nah, oleh sebab itulah kita harus melindungi hewan langka yang sudah kita punya atau hewan langka yang jumlahnya semakin sedikit. Nah, sampai sini anak-anak bisa mengerti ya. Selanjutnya anak-anak, Ibu Arum punya beberapa logo taman nasional yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud taman nasional? Coba kita lihat dulu logonya ya. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ada Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ini melindungi badak bercula 1. Letaknya ada di daerah Banten, Jawa Barat. Kemudian, Taman Nasional yang kedua, ya, namanya adalah Waikambas. Nah, khusus Waikambas ini adalah Taman Nasional yang melindungi gajah. Nah, letaknya ada di daerah Lampung, Sumatera Barat. Nah, kemudian Taman Nasional yang ketiga adalah Komodo. Jadi, di sini terletak di Pulau Komodo, khusus untuk melindungi
Komodo di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, keberadaan Taman Nasional ini ya di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Kenapa harus seperti itu? Karena jika hewan-hewan ini tidak dilindungi, maka keberadaannya terancam semakin sedikit. Dan ketika semakin sedikit, lama-kelamaan hewan-hewan tersebut bisa saja menjadi punah. Ya, dalam artian kita sudah tidak akan lagi menemukan hewan tersebut di daerah sini, ya. Kemudian, ya, perburuan liar hanya mengambil keuntungan dari bagian tubuh hewan langka seperti gading gajah atau kulit harimau, ya. Contohnya adalah gajah. Gajah yang diambil adalah gadingnya. Kemudian harimau yang diambil manusia adalah kulitnya. Sama seperti juga buaya. Nah, buaya juga diambil kulitnya oleh manusia. Kemudian, perburuan liar mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Kenapa seperti itu anak-anak? Ya, karena jika kita memburu secara liar dan tidak dilestarikan lagi, maka lama-lama keberadaannya akan menjadi habis atau sedikit demi sedikit akan menjadi hilang keberadaannya, ya. Kemudian yang ketiga, perburuan liar juga dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem, ya. Kenapa seperti itu? Biasanya orang menghalalkan segala cara untuk berburu, ya. Nah, hal itu bisa merusak ekosistem, bisa merusak lingkungan atau biasa disebut dengan rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nanti anak-anak bisa belajar di kelas 6, ya. Kemudian, nah, yang keempat adalah kewajiban kita adalah melindungi keberadaan hewan langka agar keseimbangan alam tetap terjaga, ya. Kita ya sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak yang bertanggung jawab harus ikut menjaga dan melindungi keberadaan hewan langka agar keseimbangan alam juga tetap terjaga. Nah, coba anak-anak lihat ya. Di sini ada gambar gajah, gambar orang hutan, kemudian ada gambar harimau dan ada gambar burung. Nah, gambar ini semua adalah hewan langka ya yang ada di dalam habitatnya. Contoh ya, gajah, orang hutan ada di hutan, harimau juga ada di hutan ya, burung juga. Nah, kira-kira anak-anak, apa sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka? Ya, yang pertama, kita harus melestarikan hewan langka dengan cara melindungi tempat hidup hewan. Nah, melindungi tempat hidup hewan. Ada hewan yang tinggal di hutan. Contohnya, ada juga hewan yang tinggal di laut, ya. Sehingga kita juga harus melindungi hutan kita. Ya, kita juga harus melindungi laut kita, ya. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh melakukan pembakaran hutan secara besar-besaran. Kenapa seperti itu? Karena jika hutanmu menjadi gundul atau menjadi terbakar, maka kasihan hewan-hewan yang tinggal di hutan. Mereka tidak punya lagi tempat untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah mengembangbiakan hewan, ya. Kita juga harus mengembangbiakan hewan, melindungi dan mengembangbiakan hewan. Kemudian yang ketiga, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Jadi anak-anak tidak boleh tuh kalian memelihara harimau di rumah kalian. Ya, kenapa? Karena harimau itu dilindungi, adalah satwa atau hewan yang harus dilindungi keberadaannya.
Kemudian yang keempat, memberantas perburuan hewan. Jadi kita juga perlu memberantas orang-orang yang sengaja berburu hewan untuk menguntungkan hidupnya sendiri. Ya, anak-anak, dari sini kita sudah belajar apa sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka, ya. Nah, semoga kita bisa sama-sama melakukannya dan kita juga bisa mengingatkan kepada orang lain untuk tidak ya berburu hewan langka ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam merawat hewan serta melindungi hewan agar tidak punah ya. Anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah anak-anak mengerti atau malah tidak mengerti ya? Jika anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanya ketika Google Meet atau juga bisa tanya di dalam WhatsApp ya. Kemudian sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Arum. Oke? Dadah.